Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin bercerita tentang ada tiga yang sekarang sedang saya coba gelutin. Rencananya ini menjadi pondasi dari passive income-nya saya. Dikarenakan kalau mengingat yang lain tuh modalnya sangat besar ya. Kalau misalnya kita memulai usaha, misal ketika kita ingin mau jualan, sedangkan yang kita mulai adalah toko. Jadi ingat dulu tahun 2016, saat itu ketika saya lagi kena pengurangan, saya coba untuk mengambil kesempatan karena anak saya yang paling kecil umurnya 1,5 tahun waktu itu, yang nomor 2 beda 2 tahun, sekitar 3,5 tahun. Jadi saat kena pengurangan, saya udah nggak bekerja dan nganggur. Alhamdulillah itu dekat rumah ada ruko yang bukan punya saya, punyanya orang yang selama saya tahu ruko itu nggak pernah ada yang kosong. Jadi selalu ada yang ngisi, selalu ada yang ngisi, selalu ada yang ngisi. Jadi waktu saya pulang dari Jawa, refreshing pasca setelah kena pengurangan, kan dapat pesangon tuh, silaturahim sekalian lihat-lihat potensi usaha waktu itu. Terus saat saya balik ke Balikpapan, alhamdulillah ruko itu nggak diperpanjang sama yang sewanya, dan itu ditawarkan ke rumah melalui orang tua cerita, katanya Bi itu rukonya nggak ada yang ngisi ya tadi. Ya udah, mengingat itu sebagai peluang, dan selama ini ngeliat orang jualan tuh kayak mudah ya, kayaknya mereka cukup duduk bikin apa, kemudian nanti ada yang beli, terus ya udah dapet cuan dari situ. Akhirnya coba nyewa ruko waktu itu di Balikpapan tahun 2016. Harga ruko sebesar itu kalau nggak salah 25 juta. Karena cuma modal berani, terus pengetahuan yang merasa udah banyak, langsung aja eksekusi, dibayarlah ruko itu. Setelah dibayar, ya kita mulai handover sama yang punya ruko, dimana kita akhirnya disepakati boleh nyewa di situ. Akhirnya start lah nyewa sampai di depan ruko. Ketika ruko itu udah kami bersihin kosong, ukurannya kalau nggak salah lumayan cukup luas ya, 6 meter kali 4 meter atau 7 meter kali 5 meter. Baru ada sekatnya di belakangnya kamar mandi, di atasnya masih ada lantai 2-nya. Kurang lebih gambarannya gitu. Saat sudah diambil rukonya, yang terjadi, saya sebagai kepala keluarga bingung. Bingung tentang gimana itu ya caranya untuk memulainya, karena kosong, rukonya kosong, nggak ada isinya kan. Situ tuh, oh iya, berarti harus diisi kan. Nah di situ tuh saya cuma mau cerita, kalau kalian mau memulai usaha, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan nih, mumpung masih hidup, berbagi sama yang lain. Yang pertama, jangan pernah sepelekan yang namanya perencanaan. Bikinlah perencanaan sebaik-baiknya, tapi jangan cuma berencana, harus ada deadline, ada keputusan di waktu kapan ingin dilakukan. Nah ketika nggak membuat perencanaan yang baik seperti saya, begitu udah eksekusi, ngelihat ruko itu kosong, mulailah ngisiin ruko. Dan ternyata ngisiin ruko dengan yang saya waktu itu lumayan biayanya sangat besar gitu. Singkat cerita, saya jalanin usaha itu, ternyata apa yang dilihat belum tentu semudah ketika kita melakukannya. Jadi ternyata begitu berjalannya waktu, dicobain usahanya, orang-orang di sana itu kayak di samping saya waktu itu jualan tuh luar biasa banget dia banyak banget pembelinya, dan saya begitulah pembelinya. Di situ tuh kalaupun ada yang beli gitu ya, saya sadar gitu, sebanyak-banyaknya orang beli, kita tuh harus simpunin dan besok harus jualan lagi. Kayaknya dulu ketika ngeliat orang jualan, rame jualannya, mikirnya untungnya aja, sehari bisa laku sekian, keuntungannya sekian.
Ternyata setelah ngejalaninnya memang ada yang harus kita pikirkan dan juga harus kita latih, yaitu mental. Mental dalam berjualan ya harus siap melakukan hal tersebut berulang setiap hari dengan penuh semangat. Karena dengan cara itu dia bisa mendapatkan cuan. Tuh, jadi alhamdulillah saya sudah melalui fase itu, bersyukur sekali atas izin Allah. Jadi saya bisa mengetahui betapa serunya ketika orang punya usaha. Nah, poinnya harus bikin perencanaan. Yang kedua, ketika saya hitung-hitung sampai hari ini, perintilan usaha saya itu udah 17 kali. Mungkin itu kali ya yang bikin istri saya agak karena banyak modal yang udah banyak keluar gitu ya. Kesimpulannya, kalau belajar dari yang lain, ketika kita punya keinginan ingin bangun usaha, saran saya harus punya mentor, harus punya pembimbing yang akan mengarahkan kita ketika kita larut atau lari dari tracknya. Yang selanjutnya, baiknya kita itu punya kayak komunitas. Kalau bisa mereka jauh lebih daripada kita, kemampuan pikirannya, kemampuan finansialnya, dan kemampuan yang lainnya. Sehingga kita itu punya kayak semangat dan bisa disemangati oleh mereka. Energi mereka pun akan dekat sama kita. Jadi pesan saya itu dulu, bikin perencanaan yang baik. Terus kalau sempet, coba cari wadah yang baik untuk bisa ngebina kita jauh lebih bagus pastinya. Apalagi ya, kalau selanjutnya sih mungkin nanti lah, pelan-pelan. Ini juga masih belajar buat videonya. Video ini berbagi buat anak saya juga nanti, dan juga teman-teman. Ayo kita coba sama-sama memulai usahanya. Oh iya, ini keingetan nih. Dari 17 usaha itu, akhirnya ada satu orang kawan yang menegur saya. Ada nggak mas yang dari awal kali usaha itu dibangun gitu ya, itu nggak pernah dilepaskan? Jadi saya jawab, ternyata setelah saya evaluasi gitu ya, saya nggak pernah. Ketika ada yang bagus, saya pindah lagi. Ketika ini bagus, saya pindah lagi. Jadi dari hikmah tegurannya kawan, saya evaluasi, kalian boleh punya banyak usaha, tapi harus ada satu usaha yang gak pernah kalian lepaskan, yang harus kalian kerjakan sampai usaha atau sampai umur kita berakhir. Boleh melakukannya banyak, tapi harus ada satu. Itu dulu pesannya dari saya. Semoga nanti lanjut-lanjutnya lagi kita akan share. Dah, Assalamualaikum.